Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat, dan semoga tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah sahabat semuanya, kita akan lanjutkan menyambung apa yang sudah kita pelajari waktu di video sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis segitiga, masih di materi teorema Pythagoras matematika kelas 8. Baiklah, kita lanjut untuk materi yang sama, namun sebelumnya silahkan di subscribe dulu ya, bagi yang belum subscribe. Kalau yang sudah ya, terima kasih, dan mungkin bisa di share ke teman-teman kalian. Baiklah sahabat semua, kali ini kita akan melanjutkan, yaitu dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Ya, sudut khusus di sini tentunya ya sudut-sudut yang sudah dipilih, yaitu sudut istimewa, yaitu diantaranya 30 derajat, 60 derajat maupun 45 derajat. Nah, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Jadi Pak Ali melihat segitiga ABC, siku-siku di B, di mana sudut A itu 60 derajat dan sudut C-nya 30 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Ali, berapa ya perbandingan sisi AB dibanding sisi BC dibanding sisi AC? Nah, jadi perbandingannya berapa banding berapa banding berapa, begitu ya. Nah, untuk menjawab apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Ali, mari kita perhatikan uraian berikut ini. Nah, kita mulai dari segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan yang satunya siku-siku. Ya, tentunya karena kita membahas tentang teorema Pythagoras, maka pastilah segitiganya segitiga siku-siku. Nah, kita perhatikan di sini gambar segitiga ABCD. Ya. ABCD, di mana segitiga ABCD, mohon maaf, segitiga ABC ya, yang saya maksud segitiga ABC. Nah, di sini ada huruf D jadi ya. Nah, segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi di mana AB, BC, dan AC itu masing-masing panjangnya 2x cm, dan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, yaitu 60 derajat. 60 derajat. Karena CD ya, CD tegak lurus dengan AB, berarti CD ini adalah garis tinggi ya, garis tinggi. Nah, karena segitiga sama sisi, maka garis ini juga merupakan garis bagi sudut C. Nah, sehingga karena sudut C itu 60 derajat, maka ya dibagi dua, yaitu 30 dan 30, sehingga diperoleh bahwa sudut ACD sama dengan sudut BCD, yaitu 30 derajat. Nah, kemudian karena AB ya, karena AB ini dibagi menjadi dua bagian oleh titik D, maka panjang AD dengan panjang BD itu sama ya. Jadi karena di sini 2x, maka di sini tentunya x ya. Jadi
ini sebenarnya harusnya beda tandanya ya. Jadi ini sama ya. Ya, berapa ini? Yaitu X saja ya. X. Ya, panjangnya X. Karena di sini 2X, karena ini dibagi 2 berarti di sini X. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah panjang CD gitu ya. Oke, panjang CD diketahui sudut ADC sama dengan sudut BDC, yaitu 90 derajat. Nah, titik D adalah titik tengah AB, di mana AB 2 X cm sehingga panjang BD X cm ya. Jadi di sini ini sudah X cm. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Tadi di sini itu sama dengan ini ya, ini sama dengan X gitu ya. Salah, tulisannya jelek ya. Di sini ya, di sini X. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga CBD ya, CBD dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, karena ini CBD itu siku-siku di D, maka CB atau BC ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, sehingga kita akan mencari panjang CD ya, panjang CD. Nah, CD kuadrat ya, menurut teorema Pythagoras CD kuadrat sama dengan ya BC kuadrat, sisi miring dikuadratkan dikurangi BD kuadrat, atau panjang CD itu berarti di akar ya, akar BC kuadrat dikurangi BD kuadrat, sehingga kita masukkan ya BC nya 2X berarti 2X kuadrat, kemudian BD nya X ya, sehingga X kuadrat. Jika 2X dikuadratkan itu menjadi 4X kuadrat, kemudian dikurangi X kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat di akar ya, itu X kuadratnya di akar kan sama dengan X, kemudian 3-nya di akar yang masih tetap ya. Jadi panjang CD adalah X akar 3. Nah, dengan demikian diperoleh perbandingan sisi panjang sisi BD, CD dan BC adalah X banding X akar 3 dibanding 2X. Nah, karena ini ada unsur yang sama ya, maka kalau kita bagi dengan X diperoleh 1 banding akar 3, mohon maaf ini akar 3 ya, 1 banding akar 3 banding 2. Nah, inilah perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, di mana sudut-sudutnya adalah sudut yang khusus, yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini nanti kita akan atau kita bisa menentukan panjang sisi-sisi yang lain dengan menggunakan perbandingan ini ya, dan perbandingan 1 banding akar 3 banding 2 ya. Jadi perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku yang khusus ya. Bagaimana? Bisa dipahami, anak-anak? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebagai contoh ya, diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang diagonal AC sama dengan 10 cm dan sudut CAB 30 derajat. Tentukan panjang AB, panjang BC, luas ABCD dan keliling ABCD.
Nah, persegi panjangnya di sini, sehingga diketahui panjang AC-nya 10 cm. Jadi di sini 10 cm. Kemudian sudut CAB 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Nah, untuk menentukan panjang AB, panjang BC dan seterusnya, nah, kita coba selesaikan. Kita ingat perbandingan tadi, perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC adalah ya, jadi BC ya, BC dibanding AB dibanding AC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Nah, jadi ingat yang sisi miringnya itu 2, kemudian sisi yang terpendeknya 1, kemudian sisi yang tengah ini akar 3. Nah, sehingga dari perbandingan BC banding AB banding AC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2, maka kita peroleh bahwa karena kita akan mencari panjang AB di sini ya, AB dibanding AC. Nah, yang diketahui AC, AB dibanding AC sama dengan akar 3 dibanding 2, sehingga AB banding 10 sama dengan akar 3 dibanding 2. Nah, sehingga 2AB sama dengan 10 akar 3. Kenapa bisa seperti ini ya? Jadi di sini kalau kita tulis dengan bentuk pecahannya kan AB dibanding 10 itu sama dengan akar 3 dibanding 2, maka dikalikan silang ya, 2AB sama dengan ya 10 kali akar 3. Nah, sehingga diperoleh AB itu sama dengan 10 akar 3 dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 5, berarti panjang AB adalah 5 akar 3 cm. Nah, ini jawaban nomor 1 sudah ketemu, yaitu panjang AB 5 akar 3. Selanjutnya untuk yang nomor 2, panjang BC. Ya, panjang BC kita menggunakan perbandingannya, yaitu apa? BC dibanding AC. Nah, BC banding AC ya, BC banding 10 sama dengan 1 banding 2, jika ya, atau yang tengah kali tengah, yang pinggir kali pinggir. Nah, BC kali pinggir di sini 2 ya, 2 BC sama dengan 10 kali 1 ya, 10. Berarti BC sama dengan 10 per 5 sama dengan 5 cm. Nah, ini kita sudah bisa menentukan panjang BC. Oke, selanjutnya yang ketiga dicari luas ABCD, berarti luas persegi panjang ABCD. Rumusnya panjang kali lebar, nah, AB kali BC, berarti 5 akar 3 kali 5 sama dengan 25 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya yang keempat, keliling ABCD, keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang 2 kali AB kali BC. Ini salah nih ya, bukan kali. Lagi-lagi salah ya. Oke, ini adalah AB ditambah ya, bukan kali. Ya, 2 kali AB ditambah BC, hingga 2 kali 5 akar 3 ditambah 5. Nah, karena di sini ada unsur yang sama, yaitu 5 keluarkan sehingga menjadi 2 kali 5 10 ya, kali akar 3 ditambah 1 cm. Nah, ini kelilingnya. Oke, bagaimana? Cukup mudah ya. Nah, saya kira bisa kita lanjutkan untuk tayangan berikutnya.
Nah, kalau belum paham, nah ini bisa di pause dulu, silahkan dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sudut 45 derajat. Ini juga sudut istimewa ya. Kenapa 45? Nah, kita lihat di sini, perhatikan gambar berikut. Misalkan segitiga ABC ini sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki ya. Siku-siku sama kaki, sehingga karena siku-siku ini B-nya siku-siku sama kaki, AB sama dengan BC. Ya, ini misalkan X, berarti di sini juga X. Sudut A sama dengan sudut C, yaitu 45 derajat. Nah, karena sama kaki, tentunya kan sudut ini sama dengan sudut sini ya, 45 derajat, karena di sini sudah 90 derajat. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh ya, AC kuadrat, sisi miring kuadrat, sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sedangkan AB itu X, BC juga X, sehingga AC ya, jadi panjang AC itu sama dengan akar X kuadrat tambah X kuadrat, atau sama dengan 2X kuadrat, sehingga diperoleh X akar 2, karena X kuadrat di akar itu sama dengan X, kemudian kalikan akar 2, sehingga diperoleh perbandingan. Nah, kan kita akan mencari perbandingannya. Dengan demikian diperoleh perbandingan AB banding BC banding AC, yaitu X banding X banding X akar 2, atau kita sederhanakan 1 banding 1 banding akar 2 nih, mohon maaf ya, akar 2, 1 banding 1 banding akar 2. Nah, ini pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat, maka diperoleh perbandingan seperti itu ya, 1 banding 1 banding akar 2. Nah, bagaimana bisa dimengerti? Kalau sudah ketemu perbandingannya seperti yang sudut 30 dan 60 derajat tadi, perbandingan ini pun juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang tentunya untuk segitiga siku-siku yang sudutnya salah satu sudutnya 45 derajat. Baik, sudah dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya ini tugas ya, tugas kalian setelah kalian melihat tayangan video ya, video yang pertama dan yang kedua tadi, maka tugas kalian apa? Nah, kerjakan soal berikut pada buku tugasmu, kemudian hasil pekerjaanmu ya silahkan difoto dan dikumpulkan melalui Google Form yang linknya ada di Google Classroom. Nah, linknya ada di Google Classroom. Oke, soalnya seperti apa? Cukup mudah soalnya, yaitu cukup 2 saja. Itu diketahui segitiga sama sisi ABC dengan sisi 6 cm. Kemudian buatlah sketsanya, hitung panjang garis tinggi CD, nah, hitung luas segitiga tersebut. Dengan membuat sketsa terlebih dahulu, hitunglah panjang diagonal sebuah persegi yang panjang sisinya 20 cm. Nah, ini silakan
dikerjakan, ya, dikerjakan nanti fotonya dikumpulkan melalui Google Form, ya. Yang linknya nanti ada di Google Classroom. Jadi di Google Classroom sudah ada linknya untuk mengumpulkan tugas ini. Ingat ya, menggunakan Google Form yang sudah dilinkkan di Google Classroom. Oke, sudah jelas. Nah, saya ingatkan kembali ya, ini penting ya, saya ingatkan kembali, jika kalian belum subscribe maka silahkan subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya. Untuk apa ini? Ya, untuk jika saya mengupload materi lagi, kamu tidak perlu mencari linknya. Ya, di mana kok tidak dikasih linknya. Nah, itu nanti kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Oh, Pak Suli sudah mengupload materi yang baru. Nah, begitu ya. Dan kalau ini bisa membantu kalian, silahkan klik like ya. Dan jika ada teman kalian yang membutuhkan atau video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya, tulis komen ya, di kolom komentar, tuliskan nama, kelas berapa, kelas apa, dan nomor absennya. Nah, nanti di situ akan menjadi bukti kalian mengikuti pembelajaran saya, dan nanti di presensi itu tidak kosong untuk kalian. Oke, demikian, dan sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di materi-materi berikutnya, tentunya masih di channel Mas Sulis. Oke, selamat belajar, terima kasih, semoga sukses untuk kalian semua.